Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa ente itu Bahlul tuh, siapa tuh yang Bahlul tuh? Yang sering ngata-ngatain Gibran sama Pak Jokowi. Ya, ingat, ketemu gua loh. Pak Prabowo, kami siap mati untuk Bapak, kami siap mati untuk saya. Shock, anak muda. Saya turun, saya bilang, tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk Indonesia. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini di persidangan kedua lah kalau nggak salah saya ya kan, di MK ya, tentang ya sengketa ataupun isu sengketa pilpres yang 01 dan 03 ini menggugat 02 ke MK ya kan. Nah, tapi ada yang menarik ini ya guys. Di sini Bang Hotman Paris mengetawain lah ya. Bisa dibilang Bang Hotman Paris ini ngakak ya ketika mendengar saksi ahli dari 01 ini, penjelasan saksi ahli daripada 01 ini. Seperti apa videonya guys? Tonton video ini sampai selesai. Dan yang baru yang mampir ke channel ini, jangan lupa bantu saya untuk subscribe, dan jika sudah terima kasih banyak-banyak. Dan langsung saja kita cus ke videonya. Penyidikan, nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan Bang Hotman Paris ada hasil nih, penerawangan. senggol dong, loda. Oke, dengar dulu ya guys. Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung. Ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, ahli hukum sekiranya ya? Pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Oke, kita dengar ya. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu yang mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung saya pihak terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini.
Dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Oke. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Ya guys, jadi benar kita aja yang jadi orang awam ya, yang tidak terlalu paham tentang hukum ya, tetapi sedikit tidaknya mengerti ya kan tentang misalkan contoh aja lah ya kan, Pak Jokowi benar-benar korupsi dan menyalahkan gunakan bansos lah misalkan gitu ya kan, korupsi lah. Tapi tidak mungkin itu dijadikan sebagai landasan untuk MK membatalkan menangnya Prabowo Gibran. Kan nggak masuk akal, karena berbeda server ya kan. Berbeda kasus ya. Kalau Jokowi korupsi ya hukum Pak Jokowi lah. Misalkan Pak Jokowi benar-benar korupsi ya kan. Ya hukum laporkan ke KPK dan Pak Jokowi harus diadili ya kan. Nah itulah. Nah kalau masalah ini menurut kita yang awam ya, kalau masalah milu ini ya nggak masuk gitu ya kan, nggak masuk kalau itu yang dibahas oleh ahli yang dihadirkan oleh 01 ini ya kan. Aduh aku pun heran lah ya guys, kenapa ya jadi Bang Hotman Paris sampai ketawa ya mendengar ahli yang dihadirkan oleh tim 01 ini. Oke, jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Gue ngelihat banyak banget yang membuli Adinda Gibran ya. Sampai-sampai di persidangan pun dibawa itu buliannya untuk menjatuhkan Adinda Gibran. Kami menerima saja Pak Prabowo, tapi kami tidak menerima Gibran karena belum cukup umur. Pret. Gue lama-lama ngelihat jadi gimana ya, punya inisiatif untuk membentuk ormas yang membackup Gibran gitu. Adinda Gibran, kenapa kok kayaknya Baja Gibran ya? Makin lama ini pembenci Gibran kok makin banyak, pembenci Gibran dan Pak Jokowi gitu. Makin banyak ulah gitu. Dan kalau didiamin ini makin menjamur ini. Nah, gue atas nama inisiatif sendiri, gue dirikan Baja Gibran. Baja Gibran. Ya, Ormas Baja Gibran. Barisan Penjaga Gibran, Raka Buming Raka. Ya. Gue inisiatif dirikan. Dan tujuannya apa? Gue bakal debat sama orang-orang yang jelek-jelekin Pak Jokowi sama Gibran. Gitu. Karena ngelunjak banget semuanya omongannya. Ya gitu. benar. Gibran ini santun ya, Pak Jokowi santun. Tapi kok yang lain ngomong seenak-enaknya ya? Benar. Tuh kayak si siapa tuh? Si Bahlul tuh. Ente Bahlul. Ente Bahlul siapa itu? Ente sekate-kate ngata-ngatain Gibran. Debat sama Ane ntar ya. Ya, Ane sekarang udah mulai bentuk ormas Baja Gibran. Barisan Penjaga Gibran, Raka Buming Raka, Wakil Presiden Indonesia. Kalau Pak Prabowo sudah banyak yang bela. Tentunya sudah banyak yang bela. Ya, benar. Khusus untuk Gibran Raka Buming Raka, gue dirikan ormas Baja Gibran. Ya, kayaknya ini ngelunjak semuanya nih. Mentang-mentang Pak Jokowi sama Gibran kalem, nggak mau ngebales, ini menggadi-gadi semua se-Indonesia. Ya, benar. Menghina Pak Jokowi. Kalau menghina jangan lewat tolnya tuh. Pak Jokowi udah bikin tol di seluruh Indonesia. Jangan naikin kapal laut, tol laut. Jangan naik, itu buatan Jokowi itu semua. Itu idenya Jokowi. Jangan lewat-lewat jalan tol yang dibikin Pak Jokowi. Ntar kalau lebaran ya. Sok-sokan menentang Pak Jokowi, bicara utang-utang. Negara ini dari Orde Lama udah ngutang. Pertama Indonesia ini berdiri, itu Orde Lama Pak Karno tuh udah ngutang sama para sultan. Lalu Orde Baru lagi, ngutang lagi. Dari mana presiden ini kalau nggak ngutang? Bicara ngutang. Yang penting kan negara nggak kenapa-napa. Dan terbangun. Untung pinter Pak Jokowi. Kalau nggak kita udah chaos, udah bangkrut lama. Benar. Bicara aja kalian. Sekarang Gibran diserang masalah umur lah ini itu. Bahkan di MK dibawa posita petitum yang nyeleneh tentang Gibran. Kan lucu. Waktu Gibran ditunjuk dan dibuatkan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi boleh mencalonkan diri sebagai Wapres. Kalian ngapain aja kemarin? Diam aja ya kan. Hah? Waktu Capres kemarin ikut-ikutan debat publik. Itu berarti menyetujui.
Nah, sekarang pendukung-pendukungnya lagi nih membuli Gibran. Sekarang baja Gibran udah berdiri dan saya ketua umumnya. Siapa yang meledek Gibran dan menghina Gibran, gua ajak debat. Ajak debat ya. Ente tuh Bahlul tuh, siapa tuh yang Bahlul tuh? Yang sering ngata-ngatain Gibran sama Pak Jokowi. Ya, ingat, ketemu gua loh. Ya. Yang mudah-mudahan ini nyampe ke Gibran. Ini inisiatif sendiri gue. Gue bangun ormas baja Gibran. Ya, ingat, Gibran adalah tokoh muda yang berpotensi menjadi presiden di Indonesia. Ingat itu. Dan gue akan kawal terus. Terima kasih. Wow, abang kita ini kalau nggak salah ini pengacara juga ya. Kalau nggak salah saya bikin ormas baja Gibran. Barisan penjaga Gibran. Wow, mantap nih, keren ya. Jadi siapa-siapa yang mengganggu Gibran akan diajak debat, bukan diajak gaduh ya kan. Ini bagus nih, diajak debat ya, bagus. Baik, kita untuk penutup kita mendengarkan pidato Pak Prabowo yang dulu menceritakan dulu suasana panas tahun 2019 ya, waktu melawan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalah. Nah, di sini Pak Prabowo berpidato dan menerangkan. Coba kita dengar dulu lah ya guys. Waktu 2019, situasi sangat tegang. Ya. Sangat tegang. Mungkin Anda mengalami, ya kan? Saya waktu itu, saya ingat tanggal 20-21 di Jalan Tamrin, masa pendukung saya di situ, dan sudah mulai tabrakan sama polisi dan sebagainya. Saya dengar banyak ratusan korban. Saya datang tengok-tengok korban itu. Habis itu ada anak muda. Lihat saya, dia teriak sambil terlentang, Pak Prabowo, kami siap mati untuk Bapak, kami siap mati untuk saya. Shock. Anak muda. Saya turun, saya bilang, tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk Indonesia. Mantap. Indonesia butuh kamu. Di situ saya ambil keputusan. Saya bikin statement, saya himbau semua pendukung saya pulang. Wow. Kalau kau masih cinta Prabowo Subianto, pulang. Kita laksanakan semua secara konstitusional, secara hukum. Tidak boleh dengan cara-cara di jalanan. Itu yang saya sampaikan. Dan setelah itu Pak Jokowi mengajak saya untuk bergabung. Dan walaupun banyak pengikut saya dulu marah sama saya dianggap pengkhianat lah, ini itu. Tapi saya bergabung dan apa yang terjadi? Terjadi stabilitas. Ya. Kesejukan. Cebong kampret ya dulu ya. Oke baik guys, itu dia ya pernyataan pidato Pak Prabowo ya, yang menyuruh pendukungnya dulu pulang ya kan. Bikin adem ya. Setelah itu nggak ada cebong kampret ya kan. Jadi pokoknya damai lah, adem lah ya kan. Dulu memang panas lah kalau kita ingat ya, ada cebong, ada kampret, memang aduh. Di kolom komentar kita akan lihat cebong kampret ya kan. Tetapi setelah Pak Prabowo diajak bergabung ya oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau ya, rela mau. Jadi cebong kampret itu seakan-akan langsung senyap, hilang ya kan. Karena melihat tokoh antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bergabung, jadi semuanya sudah yang membenci Pak Jokowi jadi suka juga ya, karena diajaknya Pak Prabowo. Namun ada juga yang tetap membenci ya kan. Tetapi itulah Bapak Prabowo. Jadi dari segi itu kita mungkin banyak orang ya pendukung-pendukung Prabowo yang sekarang, dari segi itu kita akui lah Bapak Prabowo memang sangat luar biasa, sangat negarawan dan sangat berjiwa kesatria. Jika kalah menerima kekalahan, tidak seperti ya kita tahu lah ya kan Pak Anies dengan Pak Ganjar sampai sekarang masih tidak terima kekalahan. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari, dan ya jangan lupa subscribe ya guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.